seorang yang menempuh jalan hijrahnya ya, dari seorang Kristiani yang taat kembali kepada fitrah semua manusia ya, fitrah semua manusia yaitu muslim dan muslimah. Aduh, tisu mana tisu? Belum ini udah. Sayangnya ya, siapakah yang bisa mengira ya bahwa kondisi pandemi COVID-19 ini ternyata Allah jadikan jalan hidayah dan taufik bagi seorang hambanya gitu. Saya sendiri punya satu cerita nih, tapi nanti kalau ada waktu aja ya, karena waktu kita sangat terbatas. Dr. Gigi Karisagrani memeluk Islam tahun 2020 lalu, dan saya yakin banyak yang sudah mengetahui ya kisah lengkapnya melalui video-video YouTube yang sangat viral, dan alhamdulillah pagi ini kita bisa berinteraksi langsung dengan beliau. Langsung saja kita sapa Dr. Gigi Karisagrani. Assalamualaikum Dok Ica, sehat ya Dok? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Riana, Mbak Murni. Hai, alhamdulillah. Senangnya akhirnya bisa berinteraksi langsung gitu, selama ini lihat. Dok Ica, kami sih kepinginnya dengerin cerita masuk Islamnya secara panjang kali lebar kali tinggi ya gitu. Tapi nanti teman-teman kalau mau lebih lengkap bisa cari YouTube-nya, banyak kok ya. Dan kenapa sih kita nih yang orang, kadang-kadang saya suka bertanya ya, kenapa sih kita sih yang orang, nggak cuma orang Islam tapi lahir di keluarga Islam gitu ya, jadi lahir-lahir tahu-taunya udah Islam. Tapi kita nggak bosan loh rasanya mendengar kisah-kisah hidayah ya, karena kita kembali terbarukan ya, kembali mendengar seseorang berada di titik awal, membuat kita kembali ke momen mengapa kita memutuskan bertahan di dalam syariat yang mulia ini. Karena nggak cuma hidayah kan tidak dimiliki oleh orang, tidak hanya dimiliki oleh orang yang masuk Islam atau kembali ke Islam, tapi juga orang-orang yang lahir di keluarga Islam. Karena tiap manusia dalam hidupnya pasti ada momen tuh di mana dia mempertanyakan ya, kenapa saya bertahan sih? Sholat 5 waktu, puasa gitu, itu bukan suatu hal yang ringan gitu. Tapi kenapa saya bertahan di sini gitu, di dalam syariat ini. Nah, momen inilah yang membuat seseorang hijrah dari kegelapan menuju cahaya ya. Nah, momen ini apa yang membuat Dok Ica, momen apa ya yang membuat Dok Ica memutuskan untuk menjadi seorang muslimah? Iya, makasih Mbak Riana. Kalau ditanya momen, mungkin awalnya itu adalah tadi betul dari hikmah pandemi ini ya. Alhamdulillahnya nggak kena gitu ya, malah dapat hikmah gitu. Jadi saya malah melihatnya kok ajaran Islam itu inline dengan kondisi sekarang ya, di mana kita di kemana-mana harus pakai masker, nggak boleh jabat tangan dulu gitu, kemudian harus rajin cuci tangan gitu kan. Itu saya lihatnya seperti muslimah yang memakai niqab, jaga wudhu gitu, dan nggak mau bersalaman dengan yang bukan mahram gitu kan. Nah, kalau momennya berawal dari situ gitu, dan akhirnya dalam perjalanannya saya malah jadi tertarik gitu, pengen tahu apa sih manfaat wudhu, apa sih manfaat gerakan sholat, tapi semuanya itu dari sisi medis, dari manfaat-manfaat secara kesehatan dulu gitu awalnya ya, sampai akhirnya saya memutuskan untuk datang ke Mualaf Center, kemudian Masya Allah langsung dijelaskan tentang tauhid, tentang rukun iman, rukun Islam gitu, dan dengan itu saja, bekal itu saja, akhirnya saya mantap tuh untuk bersyahadat gitu. Belum mikir setelah itu gimana gitu. Nah, terus sampai akhirnya mulai karena belum bisa baca huruf Arab gitu ya, hijaiyah belum belajar, akhirnya saya membaca terjemahannya Al-Qur'an gitu. Masya Allah itu malah apa ya, terpesona gitu, yang saya pikir akan menemukan celah, menemukan kesalahan gitu, tapi makin selesai, sudah masuk juz 27 dan selanjutnya itu malah makin yakin gitu ya. Seperti salah satu contoh aja gitu, ada Quran di Al-Quran surat Al-Maidah ya, ayat 116, Bismillahirrahmanirrahim, itu yang terjemahannya dibilang Allah bertanya gitu kepada Nabi Isa gitu, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau yang mengatakan kepada orang-orang sembahlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah gitu. Terus Nabi Isa menjawab gitu bahwa bahwasanya
Maha suci Engkau ya Allah gitu ya, yang apa namanya, yang semuanya tuh, nggak ada yang tersembunyi kan buat Allah gitu. Sekiranya aku pernah mengatakan hal itu, pasti Engkau telah mengetahuinya gitu. Nggak bisa mengatakan yang bukan hakku gitu. Itu yang saya, kayak kebuka gitu ya, kayak Kaget dong ya, gitu waduh, ya ada gitu ya. sanggahan yang sangat-sangat Iya. harfiah gitu ya. Bahkan Nabi Isa sendiri menyampaikan, "Oh iya ya," gitu. Itu sih mungkin kalau bisa secara singkat momen yang membuat akhirnya mantap gitu untuk, kembali fitrah sebagai muslim, Masya gitu. Allah, iya, iya, iya. Ingat juga ayat itu Bikin ya, luar biasa. haru, ya Allah. Ya, ya momen ini memang momen seperti inilah yang mahal ya. Tidak semua orang loh mendapatkan itu. Tidak semua orang bisa melihat sesuatu yang sederhana dan Allah kasih apa ya, sesuatu yang kita nggak bisa jelasin ya gitu. Betul mungkin kalau di dalam Quran itu dibilangnya cahaya ya, dari kegelapan menuju cahaya. Cahaya itu kita nggak bisa jelasin gitu. Nggak semua orang dapatin. Benar-benar Allah yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Allah memberikan petunjuk pada yang diinginkannya dan menyesatkan yang diinginkannya. Ya. Nah, ini kebayang deh tantangan yang harus dihadapi Dok Ica. Bayangin ya, jangankan yang non-muslim menjadi muslim ya udah berubah segala-galanya, tapi kita yang udah muslim aja ketika kita hijrah menjadi lebih baik, bukan cuma dari nggak pakai jilbab menjadi pakai jilbab, tapi yang udah pakai jilbab kemudian hijrah lagi menjadi lebih baik, jilbabnya dibenerin, kelakuannya dibenerin, itu menghadapi banyak sekali tantangan loh yang kadang kita nggak duga ya. Aduh, kenapa kakak gue sendiri kok nggak ngerti gitu ya, kayak gitu. Apalagi kalau hijrahnya dari agama lain ya, berubah semua ya. Itu tantangan apa saja sih yang Dok Ica hadapi saat itu ya, baik yang belum bersyahadat ataupun juga setelah bersyahadat. Iya, jadi waktu itu, kalau bisa dibilang tantangannya itu mungkin yang pertama banget itu, ini ada kalau nggak salah di antara kita ada teman kantor saya Mbak Mina, Assalamualaikum. Ini mungkin saksinya ya yang melihat Mbak Mina. apa yang terjadi di kantor. Nah itu jadi, apakah nanti kita akan tanya beliau juga? Di cross check. Nah, iya, jadi 1 bulan setelah saya syahadat, mungkin teman-teman kantor malah belum tahu tuh. Yang tahu saya udah meluk Islam di kantor waktu itu hanya baru 1 orang yang saya suka numpang buat berjamaah gitu ya. Setiap azan gitu kami berdua ke masjid gitu ya. Itu ada 1 orang, kemudian yang ustazah pembina saya di Mualaf Center, sama 1 orang teman lagi gitu yang tahu. Cuma 3 orang mungkin yang tahu. Nah, di situ saya mengalami tantangan pertama yaitu ujian penipuan masker. Nah, waktu awal pandemi kan harga masker 1 box tuh bisa 350 sampai 500.000. Nah, kebetulan saya ditawari salah seorang itu harga 180.000 per box. Saya pikir kan, wah lumayan nih, mungkin bisa bantu teman-teman juga gitu di kantor yang lagi kesulitan gitu. Mau tetap, kan kami WFO ya 100% gitu kalau sektor kritikal kesehatan itu. Jadi kalau masker habis tuh bahaya banget gitu kan. Nah, akhirnya saya tuh mengkoordinir ya untuk ngambil 100 perak pun keuntungan tuh nggak ada sama sekali, cuman mengkoordinir aja siapa yang mau pesan gitu. Nah, karena mereka nggak kenal yang saya yang punya barang, akhirnya mereka transfernya tuh melalui saya gitu. Baru saya setorkan ke yang menjual gitu. Nah, sampai tanggalnya jadwal harusnya datang gitu, ternyata barang nggak datang gitu. Itu nilainya 138 juta. Karena dikumpul-kumpul tuh sampai hampir 1.000 box itu pesanannya tuh hampir 1.000 box gitu. Nah, mungkin berapa ratus box gitu, 800 atau berapa box. Nah, kemudian udah di situ saya down banget, nggak ada uang segitu untuk kembaliin ke teman-teman gitu kan. Istilahnya saya pikir saya pun udah kembalikan uang pun saya rasa udah nama baik lah, kepercayaan orang itu udah hilang gitu. Mungkin suatu hari saya bisnis mungkin juga orang jangan nanti barang nggak datang lagi gitu. Nah itu jadi di situ saya udah yang benar-benar di titik udah nggak punya apa-apa lagi buat dipertahankan gitu. Untuk waktu itu untuk berpikir minjem uang ke bank dan sebagainya itu kayak udah di pandemi gitu kan, awal-awal gitu apa iya langsung dikasih gitu ya. Belum kenal Mbak Murni juga, mungkin kalau kenal Mbak Murni saya minta tolong Mbak Wah ini ya,
setelah ini ada Ica ya. Iya. Nah, terus akhirnya alhamdulillah ya Allah kasih jalan lah, intinya akhirnya ada orang yang meminjamkan, saya kasih sertifikat rumah buat pegang, kalau saya belum bisa kembalikan beliau pun nggak mau gitu. Sampai akhirnya kurang 2 minggu waktunya saya berjanji untuk kembalikan, Masya Allah gitu ya, saya padahal kondisinya di pesantren, nggak praktek, nggak kerja, cuti ya, karena masih dalam persembunyian lah gitu. Nah itu Masya Allah ada orang-orang yang ngirim uang tuh sampai 82 juta, kok nggak salah 3 kali transfer itu, akhirnya saya bisa kembalikan. Ya mungkin kalau saya kerja, praktek mungkin nggak kekumpul juga itu uang gitu, Masya Allah gitu ya. Jadi benar saya paginya tuh berdoa gitu seperti itu, setelah duha kemudian saya zikir ya Mu'id, Allah yang maha mengembalikan. Zuhur alhamdulillah ada kabar baik, benar-benar inamal usri yusra tuh berasa banget saat itu ya. Itu mungkin tantangan pertama gitu. Tantangan kedua pastinya gitu ya, ketika saya baca lagi Quran surat Al-Baqarah ayat 221, saya istilahnya Allah nggak ridho ya kalau saya masih dengan melanjutkan pernikahan dengan yang non muslim gitu. Jadi akhirnya saya ya udah demi dapat ridho Allah, saya membulatkan hati, memantapkan hati untuk memutuskan nggak melanjutkan rumah tangga dengan mantan suami yang masih non muslim gitu. Dan efeknya pastinya kan ke anak-anak ya, pertama kali yang paling besar itu. Mungkin itu tantangannya, dan ya setelah itu ya makin kesini benar tadi kata Mbak Riana, kalau misalnya kita udah dapat hidayah, memang yang awalnya mungkin dari Allah ya semata-mata gitu, dan hanya yang kepada yang Allah kehendaki, dan hanya Allah juga yang tahu siapa yang mau diberi petunjuk itu. Untuk selanjutnya itu ada juga hidayah yang betul-betul kita yang benar-benar kayak menjemputnya gitu ya, ketika kita tahu sesuatu ilmu gitu, kita tahu oh Allah perintahkan seperti ini gitu, termasuk tadi yang dibicarakan Mbak Muri, kita pengen semakin kafah ya di dalam Islam, kita nggak mau riba-riba lagi gitu kan. Nah itu sih tantangannya ketika saya mulai tuh Mbak Muri memindahkan dari rekening ya masih ada sih yang konvensional karena ada hal-hal tertentu yang saya masih memakai itu, tapi bentuk ikhtiar saya mungkin ya udah saya cobalah buat taat, saya buka rekening syariah gitu ya, gitu, karena saya mau nanti taruh buat tabungan haji gitu dan sebagainya gitu. Jadi baru dari situ sih mungkin belum sempurna lah gitu, masih juga sampai hari ini terus terang mobil saya masih kurang setahun lagi kreditannya gitu. Tapi ya Allah setelah ini nggak mau kredit lagi seperti itu. Iya, mungkin dulu perubahan lifestyle ya, perubahan lifestyle yang luar biasa tuh ya. Betul. Bayangkan pernikahannya aja harus batal ya, itu bahkan tidak cerai tapi batal udah lenyap gitu ya. Terus kemudian makan harus halal sekarang gitu. Jadi perubahan lifestyle yang luar biasa ya. Untuk ke Dok Ica, gimana rencana dan harapan Dok Ica ke depan nih? Gimana Dok? Ya. Kalau ditanya rencana sama harapan, tadi karena ini tadi lagi ngomongin tabungan haji dan umroh, ya insya Allah saya tadi senang udah dengar kabar, udah dibuka ya umroh buat ke sana gitu. Insya Allah gitu dimudahkan Allah untuk bisa ke sana. Kemudian harapannya ya itu tadi, walaupun memang hidayah semata-mata milik Allah, ya semoga saya juga teman-teman di sini kita semua bisa jadi sebabnya orang-orang lain yang mungkin belum kembali ke fitrah bisa mendapat hidayah dari Allah gitu ya. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin itu Mbak Riana.